Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Baik kawan-kawan Akademia Kampus Unisi, terutama untuk kelas semester 3, kelas 3C. Kali ini saya akan coba mempresentasikan sebuah makalah yang ditugaskan oleh dosen filsafat hukum, yaitu Pak Muanif Ridwan, SH.MA. Terkait dengan makalah tersebut, saya mencoba mempresentasikan berupa PowerPoint untuk dipresentasikan berupa video. Baik, langsung saja saya masuk pada materi. Perkembangan sejarah filsafat hukum, seperti yang ada di slide, bisa dilihat. Kita masuk pada slide kedua. Perkembangan filsafat hukum tentu berbicara tentang sejarah. Kita akan jauh mundur ke belakang hingga ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, kita akan membahas tentang dua aliran yang berkembang hingga saat ini, yaitu sumber aliran dari filsafat, yaitu filsafat Barat dan filsafat Timur. Kita akan membahas dua aliran filsafat ini. Yang pertama adalah aliran filsafat Barat. Nah, menurut Hammersma, filsafat Barat terbagi 4 zaman, yaitu zaman kuno, zaman patristik dan skolastik, zaman modern, dan zaman sekarang. Kita masuk pada zaman Yunani kuno. Pada akhir Kekaisaran Romawi, pada abad ke-6 sebelum Masehi, sampai pada abad ke-5 Masehi, pada saat itu masyarakat hidup dalam polis-polis dengan masing-masing memiliki penguasa. Awalnya penguasa tunggal tersebut, namun seiring dengan intennya interaksi daripada individu pada zaman itu, sehingga tiap polis menciptakan sebuah hukum, namun hal itu belum bisa diterima karena pada saat itu masyarakat masih memiliki keyakinan yang tinggi terhadap dewa-dewa Olympus. Nah, hal ini tentunya menjadi sebuah masalah, dan sehingga hal itu menimbulkan dua kontradiksi, sehingga masa keemasan itu berlanjut hingga zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, kita masuk pada penjelasannya. Sehingga ketika terjadinya suatu perdebatan antara dua aliran ini, aliran Sufi muncul untuk meyakinkan bahwa tidak semua pemikiran hukum itu tertuang dalam aturan dewa-dewa. Nah, pada zaman itu masyarakat cenderung berfilsafat tentang yang bercorak kosmosentris, yang artinya adalah perhatian mereka tertuju pada bumi dan alam sekitarnya. Mereka selalu berusaha mencari jawaban. Prinsip pertama mereka adalah alam semesta. Jadi sehingga dikenal dengan filsuf alam. Nah, seiring perkembangan waktu, pada zaman itu pemikiran manusia di atas dunia ini, manusia menganggap sebagai sandiwara, dan manusia adalah sebagai pelaku dari skenario yang sudah ditentukan oleh dewa tersebut. Nah, oleh karena itu, manusia harus menyesuaikan keharusan menjalankan apa yang sudah digariskan oleh para dewa. Keharusan itulah yang disebut dengan nomos, yaitu hukum. Dan hal itu seperti dikemukakan oleh tokoh-tokoh lain seperti Anaximenes, Herakleitus, dan Parmenides, sekaligus mereka berpikir rasional namun tetap meyakini adanya keberadaan alam ini, bahwa ada sesuatu yang mengatur keberadaan alam ini.
agar tercipta suatu keteraturan dan keadilan. Nah, manusia harus tetap hidup selaras dengan nomos itu. Namun sebagai sumber nomos telah terjadi atau telah menjadi prinsip rasio atau logos yang tidak lagi hukum itu didasarkan dengan aturan dewa. Nah, melihat sejarah ini, tentunya kita dapat mengkonsentrasikan bahwa pada zaman Yunani kuno, kehidupan manusia diatur sejalan dengan adanya hukum dewa. Nah, sehingga kita memahami maksud tujuan tersebut, selain Plato menyarankan agar seiring undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofinya, agar semua orang memahami maksud dan tujuan dari undang-undang yang akan dibuat. Terlebih lagi agar penguasa tidak menafsirkan hukum secara kepentingan atau pemikiran mereka sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, kita masuk pada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini, ciri-ciri pemikiran filsafat barat tentunya ada 3, dapat kita lihat, yaitu cara berpikir yang dipimpin oleh gereja. Karena saat itu masyarakat cenderung percaya dengan ajaran-ajaran gereja. Yang kedua, filsafat dalam lingkup ajaran Aristoteles mengenai ketuhanan. Yang ketiga adalah berfilsafat dengan pertolongan dewa-dewa seperti Agustinus dan lain-lain. Nah, pada abad pertengahan ini dapat dikatakan sebagai suatu masa dengan upaya penuh menggiring manusia ke dalam kehidupan sistem kepercayaan yang picik dan fanatik. Dengan menerima ajaran gereja secara total, karena itu menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi terhambat atau berjalan lambat. Masa ini penuh dengan dominasi gereja yang bertujuan untuk membimbing umat ke arah kehidupan yang soleh. Namun di sisi lain, dominasi gereja ini tanpa memikirkan martabat kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pemikiran, dan keinginan, serta cita-cita untuk menjalankan atau menentukan masa depannya. Abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait aktivitas agama. Semboyan yang berlaku pada ilmu pada masa itu adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun demikian, harus diakui bahwa banyak juga temuan bidang-bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Contohnya, seperti pada abad pertengahan yang mencolok dengan dominasi agama, timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa. Pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen ada di problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang hakiki. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Masa pertengahan ini terbagi menjadi 2 masa, yaitu masa paristik dan masa skolastik. Masa skolastik terbagi menjadi skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Nah, kita masuk pada zaman paristik. Zaman paristik ialah berasal dari kata lain pater, atau istilah bahasa Indonesianya bapak, yang artinya para pemimpin gereja ini dipilih oleh golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap beragam pemikiran tentang filsafat Yunani, dan ada yang menerima. Bagi mereka yang menolak, alasan karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan mencari sumber kebenaran dari yang lain. Nah, seperti contohnya filsafat Yunani. Bagi mereka yang menerima, alasannya beranggapan bahwa walaupun telah adanya sumber kebenaran dari wahyu atau firman Tuhan, tetapi tidak ada jeleknya juga menggunakan filsafat Yunani yang diambil metodologi tata cara berpikirnya saja.
Yang kedua atau B adalah masa skolastik. Skolastik ialah sifat yang berasal dari kata school, yang berarti sekolah. Skolastik berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah. Pada masa ini terjadi peralihan yang besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus sebagai akibat dari perbedaan pendapat, pertentangan, serta perselisihan di kalangan aliran ini. Telah lahir ajaran baru yang disebut ekletisisme. Setelah itu, masa lain dikenal dengan dunia filsafat sebagai masa Neoplatonisme. Dengan Plotinus sebagai tokoh besar filsuf ini yang mula-mula membangun suatu tata filsafat ketuhanan menurut pendapat Tuhan ini adalah hakikat satu-satunya yang paling utama dan luhur yang merupakan sumber dari segalanya. Dengan dasar filsafat Plato yang mengajarkan orang harus berusaha mencapai pengabdian atau pengetahuan yang sejati, Plotinus mengatakan bahwa kita harus berikhtiar melihat Tuhan, sebab melihat Tuhan tidak hanya dapat melalui berpikir, tetapi harus dengan jalan ibadah. Pandangan ini membuka jalan untuk mengembangkan ajaran Kristen dalam filsafat Neoplatonisme, lahir di Alexandria sebagai pertemuan antara filsafat Yunani dan agama Kristen. Sehingga alam tidak lagi dipandang sebagai hukum rasionalitas alam semesta yang impersonal, tetapi diintegrasikan ke dalam suatu teologi dari suatu ajaran Tuhan yang personal dan kreatif. Kita selanjutnya masuk pada ajaran kejayaan skolastik abad ke-12. Nah, dalam hal ini berkembang pengetahuan hingga timbul harapan-harapan baru di masa depan. Metode yang dipakai Abelardus membuka perspektif yang tidak terduga bagi filsafat dan ilmu teologia dalam membangkitkan studi dan ilmu kemanusiaan dan serta ilmu alam. Nah, berikutnya setelah kita masuk pada abad pertengahan, berikut kita masuk pada zaman modern. Pada zaman modern ini ditandai adalah dengan pemberontakan terhadap dominasi kebenaran yang dipegang kaum rohaniawan. Salah satunya, tonggak penting pemberontakan adalah revolusi Kopernikus dalam dunia astrologi. Nikolaus Kopernikus 1473 hingga 1543. Dengan berani menantang pandangan geosentris berpusat pada bumi dan memperkenalkan pandangan barunya, heliosentris, berpusat pada matahari. Filsafat zaman modern ini bermula tahun 1500 hingga tahun 1800 Masehi. Suatu periode panjang 3 abad, zaman modern ini diawali oleh masa Renaissance, diikuti zaman Barok, Auklarung, dan diakhiri dengan zaman Romantik. Nah, kita masuk pada zaman Renaissance. Renaissance berarti terlahir kembali, yaitu dilahirkannya kembali manusia sebagai suatu makhluk yang bebas berpikir dan berkesenian. Masa ini dipandang sebagai jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern. Khususnya di Italia, masa Renaissance banyak penemuan spektakuler yang tercatat, seperti yang dilakukan oleh Kopernikus. Sedikit demi sedikit, teori Kopernikus tentang heliosentris telah mampu menarik perhatian, sehingga muncul tokoh-tokoh yang mendukung teorinya, seperti Johannes Kepler 1571 hingga 1630 dan Galileo Galilei 1564 dan 1642. Pemikiran yang revolusioner dari Kopernikus, Kepler, dan Galilei ini terjadi juga di dunia hukum, khususnya hukum internasional dan hukum tata negara. Seiring dengan itu, renovasi lebih lanjut di bidang sains dikemukakan oleh Francis Bacon 1561 hingga 1626. Bahkan menurut Verhaeghe, Bacon merupakan perintis filsafat ilmu dan memperkenalkan metode baru dan kemudian diterapkan untuk ilmu-ilmu empiris, yaitu logika induktif. Berikutnya, yang B, kita masuk ke zaman Barok. Zaman Barok dikenal sebagai era rasionalisme,
yang diantara lain ditokohi oleh René Descartes tahun 1596 hingga 1650, Spinoza 1632 hingga 1677, dan Leibniz 1646 hingga 1650. Menurut Descartes, agar ilmu dapat dipahami secara lebih baik, mutlak diperlukan suatu metode yang baik. Descartes lalu memperkenalkan metode berpikir deduktif logis yang umumnya diterapkan untuk ilmu pengetahuan alam. Nah, berikutnya kita masuk ke zaman Auklarung. Auklarung periode pematangan rasio manusia. Meski demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara zaman Barok dan zaman Auklarung, yang antara lain menampilkan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan tokoh tersebut merupakan kaum empirik yang menganggap rasio saja tidak cukup untuk mencari kebenaran. Rasio manusia itu bahkan sama sekali kosong sebelum diisi oleh pengalaman atau empiris. Jadi, zaman Pajar Budi dikenal sebagai masa empirisme. Nah, yang terakhir, masuk pada zaman romantik. Berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, zaman romantik membawa corak baru sebagai reaksi dari zaman Auklarung, empiris. Zaman ini disebut pula zaman idealisme, dengan tokohnya seperti F. Schelling tahun 1775 hingga 1854 dan Hegel. Idealisme ini sesungguhnya terutama berangkat dari reaksi terhadap pemikiran Kant. Hegel selalu menganggap dirinya sebagai penerus pemikiran Kant, sekalipun dalam banyak hal mereka sesungguhnya telah menyimpang dari norma yang digariskan oleh Kant. Berikutnya kita masuk pada materi zaman sekarang. Nah, pada zaman sekarang, dimulai pada abad 9, rasionalisme dilengkapi dengan empiris. Dengan berkembangnya empirisme, faktor sejarah dapat perhatian yang utama termasuk dalam lapangan hukum. Empirisme juga mendorong munculnya mazhab sejarah. Masuknya faktor sejarah dalam pemikiran hukum, ini selanjutnya juga melahirkan pandangan yang relatif terhadap hukum empirisme. Ternyata terus berkembang hingga abad 20, yakni perkembangan pada bidang politik yang ditandai dengan negara yang sudah maju atau negara industri kaya. Yang kedua, munculnya negara komunisme seperti negara Cina dan Rusia. Yang ketiga adalah negara yang sedang berkembang. Contohnya negara bekas jajahan seperti Indonesia. Nah, yang kedua, perubahan pada bidang kebudayaan dan pengetahuan. Satu gejala yang menonjol pada abad ini ialah bahwa kebudayaan dunia barat makin disebarluaskan ke seluruh dunia. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan yang menciptakan dunia modern yang ditandai dengan pengetahuan dan teknik. Sebelum abad 20, faktor kebudayaan hanya di kalangan elit bangsa-bangsa tertentu. Maka barulah pada abad ini ilmu pengetahuan dan teknik menjadi milik semua bangsa, semua golongan masyarakat yang ada di dunia. Nah, terdapat dua arus pandangan tentang pengertian hukum yang hakiki. K. Bertens 1981, yaitu hukum sebaiknya dipandang dalam hubungan pemerintah negara, yaitu sebagai norma hukum de facto yang berlaku. Tolak ukurnya adalah kepentingan umum, dilihat sebagai kebudayaan sejarah suatu bangsa. Yang kedua adalah hukum seharusnya dipandang sebagai bagian dari kehidupan etis manusia di dunia. Oleh karena itu, di sini diakui adanya hubungan antara hukum positif pribadi manusia yang berpegang pada norma-norma keadilan. Slide berikut. Yang selanjutnya adalah filsafat aliran timur. Tentunya kalau filsafat aliran timur ada 3 sumbernya, yaitu filsafat Hindia atau Hindu, Cina, dan negara-negara Islam. Yang pertama, kita masuk pada aliran filsafat India atau Hindu. India dipandang
sebagai salah satu tonggak peradaban tertua di dunia yang ditandai dengan ditemukannya situs di sekitar lembah Sungai Indus. Imigrasi besar-besaran dilakukan oleh suku bangsa Aryan dari utara India yang masuk ke dalam lembah Indus pada tahun antara 1700 hingga 1400 sebelum Masehi. Nah, mereka memperkenalkan ajaran baru yang termaktub dalam literatur suci yang disebut Weda atau sering disebut Veda. Keberadaan literatur suci ini membawa pengaruh luas terhadap kepercayaan bangsa India pada masa itu, sehingga menjadi titik awal sejarah filsafat India. Filsafat India pada dasarnya dapat dikategorikan pada tahapan besar, yaitu periode Weda, periode klasik, periode post-klasik, dan filsafat India baru modern. Nah, selanjutnya masuk kepada filsafat Cina. Nah, membahas filsafat Cina harus dimulai dengan menengok jauh ke belakang. Pada kisaran 1000 tahun pertama Masehi, pada awal abad ke-8 hingga abad ke-5 sebelum Masehi, kerangka dominan yang dicetuskan di dalam masyarakat Cina yaitu berpusat pada 5 anasir seperti api, kayu, air, logam, dan bumi. Kelima anasir ini digambarkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan sekaligus sebagai jawaban terhadap fenomena kehidupan yang sesungguhnya. Jika filsafat India dilandaskan pada Weda, maka filsafat Cina dilandaskan oleh Confucius dan Lao Tse yang berkembang dari abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi. Fu Yulan mencatat bahwa orang umumnya menilai di Cina terdapat 3 agama besar, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Konfusianisme sendiri sebenarnya bukan agama, karena di dalam kitab ajaran Konfusius dimuat sama sekali tidak terdapat cerita tentang penciptaan, tidak disebut mengenai surga atau neraka. Namun untuk istilah Taos, memang dapat diartikan sebagai filsafat atau sebuah agama. Keduanya tidak hanya berbeda, bahkan bertentangan. Taoisme sebagai filsafat mengajarkan agar manusia mengikuti alam, sedangkan Taoisme sebagai agama mengajarkan manusia menentang alam. Dengan uraian di bawah, Taoisme lebih dipandang sebagai ajaran filsafat. Menurut Fung lebih lanjut, dalam hal Buddhisme, terdapat pemilihan antara Buddhisme sebagai filsafat yang disebut Fose atau ajaran Buddha, dan Buddhisme sebagai agama yang disebut Fo Chao sebagai agama Buddha. Bagi orang Cina yang berpendidikan, filsafat Buddha jauh lebih menarik dibanding agama Buddha. Seiring terjadi, kita melihat rahib Buddha serta rahib Tao secara bersama-sama mengambil bagian dalam upacara kebaktian pemakaman. Bahkan orang Cina menanamkan agama mereka secara kefilsafatan. Hammersma menyebutnya 3 tema pokok pikiran yang penting sepanjang sejarah Cina, yaitu harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Harmoni sesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan surga. Sedangkan toleransi mengandung pengertian terdapat keterbukaan, pendapat yang berbeda dengan pendapat pribadi termasuk hal dalam beragama. Sedangkan peri kemanusiaan penting selalu adalah manusia merupakan suatu pusat filsafat Cina. Manusia pada hakikatnya baik, dan manusia pula harus mencari kebahagiaan di dunia ini dengan mengembangkan dirinya dan berinteraksi dengan alam dan sesamanya. Oleh karena itu, penjabaran hakikat manusia di dalam kehidupan dapat ditemukan dalam konsep keseimbangan yin dan yang. Yin bermakna sesuatu yang tertutup dan tidak diketahui, sedangkan yang berarti sesuatu yang terbuka dan dapat diketahui. Dalam konteks ini, yin dan yang selalu berpasang-pasangan menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu, keseimbangan yang digambarkan dalam bentuk yin dan yang itu merupakan bentuk refleksi keseimbangan manusia dengan alam. Jika direnungkan lebih dalam, dapat bermakna filsafat hidup manusia. Dalam hal ini, yin disimbolkan dengan bagian hitam, sementara yang disimbolkan dengan bagian putih. Kedua warna tersebut
kemudian disinergikan berupa lingkaran bulat dengan garis melengkung yang indah. Hakikat yang melengkapi yang, sehingga tiada ciptaan tanpa adanya kedua prinsip ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan pada sore hari ini ialah keberadaan filsafat ilmu pengetahuan dapat dikatakan sejak manusia itu ada, namun ia tumbuh dan berkembang dari masa tertentu. Nah, kesan pertama mempelajari sejarah filsafat ini, tentunya bahwa masalah hukum agak kabur sampai pada zaman sekarang ini. Terdapatlah berbagai macam teori yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sejarah filsafat hukum terbagi atas dua, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat sudah kita bahas tadi, tentunya terdiri dari filsafat Yunani kuno, zaman abad pertengahan dan zaman modern, hingga zaman sekarang. Sedangkan filsafat kuno adalah filsafat yang bersumber dari India, Cina, dan negara Islam. Baik, demikian presentasi saya tentang sejarah perkembangan filsafat hukum. Mudah-mudahan dapat memberikan arti terhadap kawan-kawan yang ingin mempelajari keilmuan tentang hukum. Demikian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.